Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tutorial mengenai klasifikasi pada data teks menggunakan software R dengan metode Support Vector Machine atau SVM. Saya Hana Sagita, NRP 1061171000072 dengan partner saya Nadila Firza Sabrina dengan NRP 1061171000052. kami akan menjelaskan klasifikasi pada data teks. Yang pertama, kami akan melakukan pre-processing, yaitu untuk membersihkan data teks sebelum dilakukan analisis klasifikasi dengan menggunakan SVM. Dengan melakukan preprocessing, kita harus mengaktifkan 8 library, yaitu sebagai berikut. Setelah itu, kita memanggil data menggunakan library readx. Dan berikut ini adalah data yang akan kita gunakan untuk pre-processing. Selanjutnya, mengubah file ke dalam korpus. Kemudian terdapat fungsi inspect, yaitu untuk menampilkan hasil data yang telah dilakukan korpus sebagai berikut. Selanjutnya, mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Kemudian, jika kita ingin melihat hasil dari perubahan semua huruf kapital menjadi huruf kecil, dapat menggunakan fungsi inspect sebagai berikut. Selanjutnya, menghapus UR pada dokumen. Selanjutnya, menghapus mention pada dokumen. Setelah itu, menghapus hashtag. Kemudian, jika kita ingin menampilkan data teks yang telah dibersihkan, kita dapat menggunakan fungsi inspect sebagai berikut. Di sini dapat diketahui bahwa data teks telah bersih dari hashtag, mention, dan juga link URL. Kemudian, kita lanjutkan. Selanjutnya, cleaning punctuation. Selanjutnya, cleaning number. Selanjutnya, streaming atau menghapus imbuhan sehingga menjadi kata dasar. Setelah itu, menghapus kata-kata tidak penting. Setelah itu, menghapus spasi yang berlebihan. Selanjutnya, menyimpan data bersih. Sembari menunggu output dari data stop word dan data white space-nya. Jadi data stop word ini adalah list data atau list kata-kata yang tidak penting yang akan dihilangkan pada data teks. Proses ini memakan waktu yang cukup lama
karena terdapat banyak kata yang tidak penting yang akan dibersihkan dalam data teks yang akan kita gunakan. Setelah selesai, kita akan melakukan proses menyimpan data yang sudah bersih. Selanjutnya yaitu tokenisasi. Dan selanjutnya kita akan melakukan analisis menggunakan word cloud atau visualisasi dari term-term yang telah terbentuk atau kata dasar yang telah terbentuk. Yang pertama kita akan mengaktifkan library word cloud. Kemudian kita akan memunculkan word cloud-nya. Nah, dari output gambar di sebelah kanan dapat diketahui visualisasi dari kata dasar yang telah terbentuk. Kata dasar yang telah terbentuk ini adalah data yang selanjutnya akan kita lakukan klasifikasi menggunakan metode SVM. Kemudian, kita akan melakukan pembobotan pada data teks atau term yang telah terbentuk. Dari term yang telah terbentuk atau kata dasar yang telah terbentuk, kita akan lakukan pembobotan dengan menggunakan TF-IDF. Kemudian kita akan memunculkan pembobotannya sebagai berikut. Lalu kita akan mengubah ke dalam bentuk matriks. Dan kemudian kita dapat menghitung frekuensinya. Begitu pula untuk menghitung frekuensi termnya. Dapat kita munculkan sebagai berikut. Kemudian kita akan melakukan visualisasi dengan menggunakan bar plot sebagai berikut. Yang pertama kita akan mengubah menjadi bentuk term dokumen matrik. Kemudian akan kita ubah ke dalam bentuk matriks. Dapat kita munculkan matriknya sebagai berikut. Di sini dapat diketahui term-term dengan beserta matriksnya. Kemudian kita akan menghitung frekuensinya. Setelah itu, kita akan melakukan visualisasi dengan menggunakan bar plot. Kita akan memunculkan term yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari 10. Melalui bar plot tersebut, di sebelah kanan dapat diketahui term yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari 10 yang terdiri dari Indonesia, COVID, sehat, makan, dan info. Kemudian kita akan melakukan transformasi DTM menjadi matrik data frame. Yang pertama kita akan melihat atau kita akan memanggil data yang akan kita olah menjadi analisis klasifikasi. Data ini adalah data yang telah kita lakukan pre-processing atau yang telah kita bersihkan. Dan ini adalah data yang akan kita gunakan untuk klasifikasi, berbeda dari data yang sebelumnya, karena data yang sebelumnya adalah data mentah. Sedangkan data yang akan kita gunakan untuk klasifikasi adalah data yang sudah bersih, yang hanya berupa kata dasar. Kemudian kita akan mengencode variabel dependent sebagai faktor, sebagai berikut. Kemudian, kami akan membagi dataset ke dalam kelompok data testing dan data training, atau training set dan test set, dengan menggunakan atau mengaktifkan library chat tools. Dan kemudian kita akan membagi data menjadi data testing dan data training, atau test set dan training set. Nah, ini adalah data testing sebanyak 30 data. Dan ini adalah data training
sebanyak 70 data. Kemudian kita akan membuat model SVM pada data training atau training set dengan mengaktifkan library E1071 dan library kernlab sebagai berikut. Kemudian kami akan membuat model SVM pada data training atau training set. Dan dapat kita tunjukkan hasil modelnya sebagai berikut. Kemudian kita akan membuat model SVM juga terhadap data testing atau test set. Dan kami akan melakukan prediksi pada data training atau training set. Dan hasil prediksi adalah sebagai berikut. Kemudian kami akan memprediksi hasil pada data testing atau test set. Kemudian menampilkan hasil prediksi training set atau prediksi pada data training. Lalu kita akan melakukan prediksi terhadap data testing atau testing set. Dan dapat kita munculkan sebagai berikut. Kemudian kita akan membuat confusion matrix pada data training atau training set. Dengan mengaktifkan library caret, dan kita akan melihat hasil SVM-nya atau confusion matrix. Dan kita tampilkan sebagai berikut. Nah, hasil confusion matrix yang ditampilkan pada output berikut ini adalah hasil evaluasi kinerja model support vector machine terhadap data training atau training set. Dan dapat diketahui bahwa nilai akurasinya bernilai 1 atau sebesar 100%, yang artinya data kelas asli tepat diklasifikasikan dengan kelas prediksi dan tidak terdapat kesalahan klasifikasi. Dan dapat diketahui bahwa data kelas asli ekonomi tepat diklasifikasikan pada kelas klasifikasi ekonomi sebanyak 70 dan tidak terdapat kesalahan klasifikasi. Begitu juga pada data kesehatan. Untuk itu kita lanjutkan untuk melihat hasil klasifikasi atau hasil SVM, kinerja SVM pada data testing. Dan kita tunjukkan hasilnya sebagai berikut. Pada data testing, dapat diketahui juga bahwa akurasi bernilai 1 atau 100%, yang artinya tingkat akurasinya adalah 100% dan tidak terdapat kesalahan klasifikasi. Dapat diketahui juga bahwa semua kelas telah tepat diklasifikasikan ekonomi pada ekonomi, kesehatan, dan pada kesehatan. Tidak terdapat kesalahan klasifikasi pada hal ini. Untuk itu, nilai akurasi sangat tinggi, yaitu sebesar 100%. Kemudian, kami akan menunjukkan kurva ROC pada data training dengan mengaktifkan library ROCR dan caret. Kami akan membuat kurva ROC pada data training. Nah, berikut ini yang di sebelah kanan adalah kurva ROC dari data training. Kemudian, kami akan menampilkan nilai AOC dari data training. Luas AOC pada data training atau training set sebesar 1 dan ditunjukkan oleh gambar pada garis yang berwarna merah yang menunjukkan bahwa true positive rate-nya sebesar 1 dan false positive rate-nya sebesar 1 pula, yang artinya akurasinya sebesar 100%. Data tepat diklasifikasikan sesuai kelasnya sebesar 100%, yang artinya tidak terdapat kesalahan klasifikasi. Begitu pula kita akan melakukan
penampilan kurva ROC pada data testing atau test set sebagai berikut. Dan kita tunjukkan hasilnya atau nilai AUC-nya. Dan dapat diketahui nilai atau luas AUC sebesar 1 atau 100% yang ditunjukkan oleh gambar yang garis berwarna hijau. Dapat diketahui juga bahwa true positive rate-nya sebesar 1 dan false positive rate-nya juga sebesar 1, yang artinya data telah tepat diklasifikasikan sesuai kelasnya sebesar 100%. Dengan akurasi yang sangat tinggi seperti ini, maka metode support vector machine sangat cocok untuk digunakan klasifikasi yang memberikan hasil yang sangat baik. Ketepatan klasifikasi sebesar 100%. Sekian video tutorial dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.